Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan sore. Sore-sore gini emang enaknya Obrolan sore. Ini konten terbaru kita ya. iya. Yang kenapa konten ini dibuat tuh kan awalnya kan gara-gara omongan kita yang cerita santri itu kan. Iya. Kayaknya enak kalau bikin ngobrol kayaknya tanpa bintang tamu ya. Kalau yang lain kan ada bintang tamunya. Nah ini tanpa bintang tamu, itu ngobrol aja kali ini kali ya. Kopi-kopi gitu kan. Ya mungkin apa yang sudah kita lewati lah kan bisa Iya. jadi bahan cerita gitu. Iya. Bagi pengalaman lah. Iya. Termasuk misalnya Ramadan itu kan hal yang berkesan gitu ya. Ngobrol kita lagi nih. Iya. Udah nyampe sebulan. Udah nyampe sebulan Nggak ya. nyampe. Nah, Ramadan itu kan karena itu mungkin momen 1 tahun sekali ya. Iya Pak. Itu kan lu ingat nggak mulai belajar puasa gitu deh. Ingat lah. Mulai SD. SD. Kelas 1 udah mulai belajar puasa. Kayaknya kelas 3. Kelas Kelas 1 udah mulai belajar, Coba udah full. kelas 3 gue udah full. Udah full plus 6 hari. Oh yang Syawal. Iya. Kelas 3 itu. Gua iya kelas 1 juga udah mulai belajar tapi kayaknya nggak. Lu mulai full kawan? Kayaknya kelas 4 kelas 5 gitu ya. Gimana? Terus baru mulai sawalan, Syawal tuh udah kesini deh. udah sama Ya mungkin udah kawin. enggak SMP SMA gitu. Nggak tahu ya persisnya ya. Tapi kalau yang full Syawal nambah itu sih kayaknya nggak kesini-sini. Dulu itu kemarin misalnya sehari. baru ikut ikutan aja. Iya. Karena awal itu kadang ya beda waktu ya nggak terlalu itu. Kalau lebaran di kampus itu kan lebih panjang daripada di sini. Dan mungkin beberapa orang juga bahkan banyak yang belum tahu kali ya. Ya Iya. kecuali di beberapa daerah ya misalnya di Solo itu pada banyak itu mereka kan punya tradisi lebaran besar. Katanya kalau tanggal 1 Syawal itu belum lebaran. Ya, lebarannya itu setelah tanggal 1 itu langsung mereka nyawal 6 hari. Nah setelah Syawal itu mereka baru merayakan. Mulai tanggal 1 tuh loh. Ya tanggal 1 lebaran kan. Iya, sholat batalin dulu kan. Terus tanggal 2-nya. Oh gitu. Tanggal 2-nya udah mulai ada tuh. Ya di sini juga kalau yang peraturan biasanya kalau nggak pulang langsung. Tapi kalau yang nyawal langsung di tempat itu ya jarang. Lu langsung Apanya? setelah itu misalnya tanggal 1 langsung tanggal 2-nya gitu. Semoga aja. Oh, iya, iya. Sekarang ya. Iya. Belum dari ini sih, yang penting masih dalam 1 bulan itu. Iya kalau sekarang aku bilang malah ngambil terakhiran. Gitu. Biar vibe lebarannya udah nggak ada. Dulu waktu gue di Jerman malah nggak pernah. Nggak pernah. Syawal. Oh. Bahkan untuk inilah kenapa Syawal kata kan selama ini gue di sana puasa itu kan kalau di musim panas ya. Iya. Artinya panjang. Kalau nambah rasanya, aduh, Berapa jam kalau di Jerman? beda-beda. Ya yang lu jalanin. Beda-beda. Beda. Yang paling ini deh, paling pendek. Sama Indonesia. Wah, di atas, Di atas Indonesia. di atas. Indonesia kan berapa? 15 jam. Beda deh. Jam anggap aja kira-kira jam 4 lah ya. Anggap jam 4 sampai jam 4 itu 12 jam. Tambah 2 jam ini jam 6, 14 jam. 14 jam. 14 jam. 14 jam lah ya. Satu. Iya, Kalau Jerman 17-an. variatif. Dulu 2015 itu pertama kali gue puasa di sana itu subuh itu jam 3-an, Itu jam 3. ya buka itu jam 10 lewat. Oh, yang benar. Itu gila bro. Subuh jam 3 berarti sahur jam 2-an dong. Banget iya. Lu bayangin terawihnya kapan? Iya. Kalau bisa jam berapa? Kalau bisa udah jam setengah 12. Kalau dia lebih pendek ya, Lebih pendek banget. itu belum mengenal ini ijtihad yang ikut mana yang lebih pendek itu. Enggak. Ada selentingan tapi kan nggak yakin dan ya udah jalan aja orang. Kuat dan ternyata kuat. Ya, dan kuat proses itu didukung gitu kan. One shock iya. Shocknya? Ya itu kan tahun pertama kali puasa. Iya. Sebenarnya shocknya awal tuh bukan pas puasanya, dari musim panasnya dulu. Heeh.
lu nyampe sana itu kan winter ya. Iya. Winter itu kan kebalikannya, dia siangnya dikit masih panjang. Subuh itu bisa jam 6 setengah 7. Ntar jam 5 setengah 5 udah maghrib. Nah, gitu jadinya. Nah terus tiba-tiba summer tuh musim panas kan, itu kaget aja gitu loh. Gue ngeliat jam itu masih kayak siang lah, kayak siang. Gue ngeliat jam jam 5 itu kayak masih jam 1 jam 2. Itu stres gitu. Itu belum puasa kan. Tapi lu kan lama di sana ya. Iya. Berarti ngalamin musim Ramadan itu berapa musim? Kan geser terus kan itu. Iya, makin bentar, Iya. makin bentar pokoknya. Makanya tahun ini nih kayaknya bentar juga. Betul. Makanya tuh makin sono ntar bisa aja di tengah-tengah musim dingin yang pendek banget. Iya. Makanya awal puasa tapi itu. Tapi gini, lu lebaran karena puasa di sana, lu pernah lu lebaran pulang itu? Enggak. Di sana. Kalau pulang berarti nunggu liburan kuliah. Liburan ya. Pernah pas-pasan lebaran haji Lu lebaran aja. sekali. Berapa itu? Lebaran haji itu. Apa kalau lebaran orang tua ke sana enggak? Enggak pernah. Karena gue bilang puasanya kayak gitu. Gak mau. Ya misalnya lebaran aja ke sono, sudah kasih lebaran. Ya pasti harus buat liburan. Kalau lu kali itu yang ngapain di rumah? Ngapain? Di rumah doang. Tapi cerita di kota cerita. Itu pun yang isi yang bikin kita jadi banyak kan pendatang. Ya. Kalau yang orang aslinya pak ada imam masjid kita juga kan orang Jerman asli. Terus Jerman asli. Malam, terus dia malam kan masuk Islam, terus dia ke ini ke Mesir, Kairo belajar di sana, terus balik Thailand masjid. kalau makanan ya buka pertama, buka puasa di Indonesia kan standarnya manis-manis, kolak. Kalau yang di sini bahkan gorengan, es teh. Di sana apa aja? Tapi gini, apa Ramadan di sana itu suasananya gimana? Kalau di Indonesia kan tahu sendiri lah. Kayak lama. Tukang tajil juga. Jangan kan Ramadan, Lebaran, datang sholat, kan kerja. Iya. Iya. Udah nggak ada, Nggak ada. nggak ada muter-muter. Nggak ada. Nanti orang jualan takjil juga nggak ada. Nggak ada. Jadi ya biasa aja jadinya. Kayak hari ya kayak makan pagi, makan malam, Iya. udah itu aja. Nggak ada itu ya. Iya. Itu kan itu pengalaman ini lah di rantau. Kalau gua kan merantau masih di sini-sini juga dari Jawa ke sini kan masih nggak kerasa lah vibe Ramadannya masih hampir. Tapi apa yang lu rasain beda banget di Jawa apa di sini? untuk jualan lebih banyak di sini. Sini Iya. Kalau di kampung aja jarang ada sih tapi nggak sebanyak. ada nggak yang kayak pasar jalan di sini tajil kalau di kampung? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Ada beberapa warung itu misalnya nyediain dagangan kayak es gitu. Selebihnya, tapi selebihnya enggak. Iya, kalau di sini kan bahkan di beberapa jalan kan bener-bener kayak ditutup kan buat takjil. Iya. Pasar takjil. Terus pedagang musimannya banyak banget. Pedagang gorengan yang baru-baru dagang Iya, kalau biasanya puasa. pedagang gorengan kan. Iya. Itu ketoprak langganan gua waktu puasa dia jual gorengan. Iya, makanya karena gorengannya berjanjian banget soalnya. Marginnya gede banget sih. Emang jual gorengan. Tapi gini ya, gue ngerasain puasa di perantauan sebagai orang yang kerja sama puasa di kampung yang belum nggak kerja, masih sekolah kan Iya. nggak mikirin kerja kan? Iya, dia nyampe rumah istirahat. Sampai rumah istirahat. Gue di sini lumayan nggak capek, rasa. Dan tantangannya lebih gede karena apa namanya ya? Kan orang lebih macam-macam. Ada yang taat, mungkin ada yang Iya, enggak. ada teknik mokel. Iya, itu kalau bahkan mungkin pertama kali Ramadan di sini ya, seminggu rasa orang pada puasa itu seminggu. Setelah seminggu itu udah lumayan bebas ya. Ada yang Iya, ada yang pesan makan, walaupun ya kita tahu lah mungkin ada beberapa yang kalau perempuan kan mungkin ya lagi halangan. Iya, halangan. Tapi kayaknya itu yang nggak lu juga ikut gitu loh. Iya. Laki-laki yang pada ini. Lu juga ngerasain tuh.
gue pernah ya, gue kerja juga di sana ya. Heeh. Kerja gue tuh di restoran bro. Ngurusin makanan ya. Dari gue di kasir, gue pelayan. Jadi gue nggak ngurus makanan, dan makan ngambil, ya ngambil ngasih. Gue nggak bikin tapi kan gue nyajin minuman kan cepat saji kan, yang kenal itu kan cepat saji. Jadi ngambil minuman, dan tuh mondar-mandir di sini udah kering, terus ngeliat es batu. Terasa banget. Gue ngambil es batu, koteng. Kayak gitu sih. Makanya kalau puasa gue nggak pernah ngambil sip pagi. Oh tapi boleh, bebas ngambil sipnya. Ya kan emang ditanyain dulu. Nah. Kita ini kan part time ya. Iya. Sebagai pelajar di part time itu kan ditanyain, misalnya kapan aja minggu depan. Tapi jadi 2 minggu juga ngasih. Oh. Nah, setiap puasa gue selalu ngambil malam. Jadi gue dapat puasa sambil kerja itu paling jam 2 jam. Oh iya. Terus sisanya gue batalin pakai minum glitch. Batalin. Iya. Tapi kalau ya gue juga dulu kena sip kan. Tapi sama aja kalau gue, karena kalau misalnya sip malam sahur iya, sama kan berangkat lagi panas-panas ya. Gue berangkat kerja jam 2. Oh, Karena masuk jam 3 gue. Pulang? Kalau pulang mah jam 11. itu shift 2 ya berarti ya? Enggak. Oh, kalau shift 3 nggak ada? Ada dulu pernah ada tapi sekarang udah enggak. Nggak pernah ngerasain puasa shift 3? Enggak. Tapi long shift kayaknya dulu pernah deh. Long shift itu masuk jam 6, pulang jam 6. Gue paling nggak suka tuh shift 2 tuh. Iya. Apa ya? Karena ya udah lagi lemes-lemesnya juga. Berangkat itu sekalipun kerja nggak terlalu maksimal. Biasanya kita masih hemat energi, sebentar habis buka. Nggak, langsung gas. Iya, tapi habis buka ternyata Begah. Jadi agak serba salah tuh sebenarnya tuh. Iya. Tetap enakan siang lah. Karena siang itu dari pagi sampai siang kita masih punya energi. Ya. Baru ntar habis dulu tuh udah mulai Pulang baru tepar kan? Iya. Kalau pulang dari puasa jam-jam 3 gitu udah biasanya langsung tiduran Udah lupa waktu ya? iya, nyampe misalnya 5 menit atau 10 menit badan lagi. Bahkan kalau gue ya, gue sama kami atau kali puasa di sana ya, Nah, itu gue jarang full. iya. Masih respect. Oh ya. Ada satu dua hari sakit. Nah, sakit ini gue bayarnya pas winter. Iya. Gue selalu Ya, gitu. bisa milih ya. Iya. Yang penting masih setahun nih kan. Heeh. Jadi pas winter pendek gue bayar. Bahkan gue pernah ke satu daerah ya bro ya. Itu udah masuk ke ini, kutub utara. Iya. Jadi kan kita ada kutub utara kan di kutubnya ya. Ada lingkar kutubnya kan. Iya. Nah, kalau masuk situ masuk kutub tuh, gue pernah ke daerah situ jalan kan. Itu sholat subuh itu jam 8 jam 9. Heeh. Itu winter tuh. Tahu nggak? Sholat isya jam berapa? Setengah 3. Tapi udah bisa. Iya. Aneh banget ya. Kan jam 1-an udah maghrib. Makanya jam 8 baru subuh. Enak. Makanya gue kayak puasa sini aja waktu itu mikirnya gitu tuh. Pendek banget. Agak-agak ngakalin. Iya. Jadi bener-bener matahari tuh kayak mentok-mentok matahari tuh kayak kita jam 7-an di sini. Udah balik lagi. Oh iya. Langsung skip, nggak ada terangnya. Kayak jam 7 sini, skip kan udah 5:30. Nah, langsung kayak gitu tuh. Jadi nggak ada kayak gini nggak ada nih. Ini puasa di sini gimana ya? Sebenarnya itu juga pertanyaan gua. Kayak misalkan itu belum waktu ekstrim. Iya. Naik dikit, ada waktu ekstrim itu namanya polar night. Heeh. Polar night itu di beberapa daerah itu matahari nggak muncul. Oh iya. Nah itu puasa gimana? Ya itu harus ulang. Iya makanya itu pasti pertanyaan gue tuh. Atau sebaliknya, Heeh. kok lu terpuasa di musim panas, di situ ada namanya midnight sun, jadi nggak ada malamnya. Tengah malam tapi ada matahari. Iya. Nah itu gimana tuh? Itu pertanyaan tuh. Mungkin yang jadi lah yang tahu ada ustadz yang nonton, mungkin bisa dijawab kan. Itu sih mungkin istirahat ya, terus dia sudah masuk. Misalnya kalau nggak salah sebelah itu pernah bahas kiai Indonesia itu kelihatan pintar ya karena Indonesia sama Arab hampir sama gitu lah. Mau bahas di daerah sono yang mataharinya nggak pernah tenggelam ya. Makanya. Emang sebenarnya lebih enak kalau gitu nanya orang yang di sana, Iya. yang ngalamin kan dan baca beritanya itu kan ya.
silakan ditulis di komen aja. Iya. Pertanyaan itu. Siapa tahu jadi pengalaman ya. Iya. Sama kalau yang pernah umroh ya deh, gitu kan, kalau dari sini berangkat jam 1, kita perjalanan terus 1 jam ya, Kemana? ke Arab 8 jam. 8 jam. Tapi kan misalnya kalau dari sini jam 1 kan harusnya 5 jam lagi udah buka. Itu terbang ke sana kan kami nyampainya mundur ya. Aku mundur kan? Iya. Karena duluan sini, Iya. ke sana mungkin masih jam 5 lagi. Iya. Apakah puasa lagi? Di tengah-tengah jalan udah buka terus sampai sana lagi. Puasa lagi. Iya. Makanya itu menarik gitu. Emang Nah. banyak apa ya? Terbuka harus dibahas. Heeh. Itu para ahli. Dan sebenarnya kalau dari itu ya, berarti sebenarnya agak bisa secara ilmiah ya, bisa disimpulkan bahwa bumi itu ya bulat. Iya. Ya, Jalan pintas. iya. Ya termasuk penghitungan bulan itu kan sebenarnya dengan cara teropong itu bisa kelihatan. Bulan itu bulat. Ketika orang lain terus tetap kita sendiri. Iya, saya kayak sajada. Kayak apa? Merkurius, Venus. Kemas gini lagi. Walaupun ada juga sih yang menteorikan gitu, jadi memang di bawahnya gini gitu ya rata, terus di atasnya bintang-bintang gitu, Iya, cuma apa nih? Bumi doang. Kan imbang. menghiasi gitu. Balik lagi dah. Hmm. Satu pengalaman puasa yang sekarang lu nggak bisa lupain, berkesan entah karena ada apanya lah mungkin saat itu tiba-tiba makan apa atau mungkin itu puasa pertama bareng ini. Itu banyak tidak. Kalau yang agak unik itu, bolehnya SD kalau nggak SMP. Jadi di kampung gue itu, kalau musim dia itu musim kemarau, kan air agak susah ya. Itu kan harus ngambil air dari, kalau dulu gue ngambil tempatnya Mbah itu jaraknya mungkin sekitar 500 meter atau 700 meter lah jalan. Dipikul nih, pakai ember 2, kayak solid itu. Iya. Terus siang-siang tuh gue pulang sekolah ngambil air. Tapi waktu itu orang tua nggak dicoba deh, kan? Terus saking nggak kuatnya minum tuh. Buat aku Terus kalau yang berkesan itu akhir-akhir sebelum nikah itu udah mulai rasa nggak nyaman dalam hati sama dalam pikiran itu udah kepengen ada yang nemenin gitu. karena waktu itu ya seangkatannya juga udah termasuk agak belakangan nikah. Yang seangkatan itu hampir rata-rata udah nikah dan tinggal kan di kontrakan itu kan jujur lah rata-rata udah pada berkeluarga. Kalaupun yang belum itu ada temennya, nggak gue ngontrak sebelum Udah yang di sekarang ini bukan banyak yang masih di itu. oh itu udah tahun depan harus itu Akhirnya berkesannya pertama kali sama istri. iya sama istri itu udah nggak bingung. Nah buka itu apa sahur itu udah yang Tapi nyiapin. lu tempat yang ribet gak harus kos ada apa, harus ada apa? Enggak sih. Yang penting ada minuman manis, apa yang manis-manis. Misalnya teh manis. Gue dulu kol enggak, paling nggak cocok. Gue pernah waktu kecil itu buka pakai kol, potong. Nggak tahu ya, kaget apa gimana gitu ya pencernaan tadi. Karena waktu itu kayaknya langsung dipaksa minum kol nggak minum air putih. Kalau sekarang kan kita bisa ngatur sendiri kan, minum air putih dulu 1 gelas, habis itu teh manis, habis itu baru makan kurma atau makan gorengan. Jadi kalau yang misalnya buka langsung gue pasti gue juga Itu nggak bisa. saya enggak, walaupun puasa di sana itu lama, gua sahur itu cuma pakai kurma doang. Iya. Gua nggak pakai makan. Kurma mau minum air putih doang. Tapi kalau dilihatin emang itu aja. Iya. Gue pas kapan ya? Kayaknya sawal ya. Itu. Karena udahlah biar nggak ribet kan, karena sawal juga. Vibe-nya kan udah nggak terlalu orang-orang masak malam-malam itu udah. Yang penting ada kurma, makan pakai nasi, bisa. Iya, itu juga kayak gitu. Karena waktu itu niatnya apa ya? Gua pernah tinggal di satu rumah, di share banyak orang. Jadi kita tinggal satu rumah berdua. Orang Jermannya kan, dan kebetulan di depan dapur kamar orang Jerman. Gua nggak mau berisik aja. Iya, ada suara. Iya, maksudnya kalau yang itu tinggal lu di situ, lu berisik paling lu keluar ikut sahur kan. Ya, kalau orang Jerman keluar, durasinya kan panjang. Ya udah, kayak gitu. Udah, udah tuh mepet jadinya. Iya. Mepet-mepet gini, subuh,
bangun kurma udah di tempat biji minum air putih udah sholat begitu. Jadi kayak gitu karena ya itu ngapain itu orang yang lain. Tapi kalau makanan halal susah nggak gitu? Halal ya maksudnya halal kita halal ya kayak Karena kan ya sebagaimana negara-negara non muslim lainnya ya, kan pasti mereka banyak olahan babi lah apa. ya susah susah apalagi di kota gede kita banyak kota-kota kecil banget. Tapi di ini nggak ada misalnya ada keterangan gitu Iya kalau yang halal, iya ada berarti lebih gampang sebenarnya. Ada ininya cuma mungkin jumlahnya nggak banyak. dikit iya paling itu kebun nggak apa itu Tapi ada kawasan khusus misalnya yang mayoritas muslim itu ya? Kalau yang itu masjid ada masjid ya masjid aja masjid itu juga bukan jangan pikir masjid ya ruangan doang. apartemen di lantai dasarnya ada diambil beberapa ruang kita sewa atau kita beli jadi apa iya jadi pilihan kotak tuh Kayak di sini bangunan di sini. iya makanya di sholat Jumat ya kita nggak bisa ngerumpi dulu Oh iya, sholat Jumat ya terus kalau nggak berisik kan telepon sama orang polisi iya kan ya tadi ya ini bukan jangan dibayar pernah ada satu tempat masjid di Turki jadinya dikit nama organisasinya gede ada jubah langsung gede sih mantap. Jadi kalau di sana tuh masjid-masjid itu pasti ada bukber. oh iya. Iya. Berarti lu pernah ikut ngerasain bubur di situ? Sering. Sering. Kalau nggak pernah gue waktu ke masjid ya hampir tiap hari. Ya kalau di sana bubur apa menunya? Menunya Iya. menu Timur Tengah. Terus Timur Tengah. Menu Timur Tengah. Oh. Roti. Apa untuk Timur Tengah itu? Apa ya ada kayak kacang-kacang apa gitu ntar dibikin kayak kari gitu ada. Terus apa lagi nasi ada sih ada nasi. Gorengan kan? Nggak ada. Kalau enggak ya manisan-manisan Turki kayak baklava. Oh iya gitu iya. yang manis banget. Buah tapi buah. Enggak. Tapi cuman sih. Ini kan gula. Oh iya. Panik banget. Turki itu kalau bikin manisan ya bener-bener gulanya, empang. Itu parah banget. Nah, kita gitu kita jembreng panjang satu masjid. Ini masjid yang ini ya, yang istilahnya yang imamnya ini orang zaman tadi yang udah deket banget sama dia lah. Kita karena kelas juga jadi klub awalnya gue nggak dibahas di situ, terus gue dikenalin, akhirnya gue sholat di situ gitu. Akhirnya berteman, akhirnya ya udah masih jembrengin panjang satu masjid itu. Ntar ada rotinya dari ujung dilempar-lempar gitu. Berarti kayak di Arab kali ya? Iya. Arab kan juga modelnya gitu kan, Iya. pakai plastik gitu. Kalau di tempat gue dulu makan apa? Satu-satu berarti. Satu berlima. Satu nampak. Tampah ya, tampah itu Iya, ya. yang agak gede gitu. Yang kan berlomba itu Kayak gitu. Tapi itu juga misalnya kayak kolak apa itu sendiri-sendiri. Itu makan, misalnya makan nasi kan. Coba buka bersama makan nasi sama di kampung. Itu artinya itu kan orang yang kokinya namanya itu Abu Bakar itu orang Syria. Nah, Dia punya warung ayam gitu. Kenal jadi ya dia masa jadi lauknya apa jangan nanya imam nanya ke dia. tapi kalau ham biasanya apa jadi paling ada dagingnya atau ayam daging diapain, goreng apa dibakar? direbus sama semuanya itu Jadi gulai kali di sini. iya tapi ada kacang-kacang apa namanya Tapi enak gak? masuk ke lain ya nasinya nasi rempah gitu itu kan nggak bisa kan ya Yang kayak nasi kebuli gitu. iya adanya kayak kapsa nasi kapsa kayak gitu gue malah doyan banget gue sih doyan sama nasi kayak gitu ya dulu gue pernah tinggal bareng sama satu orang Pakistan nah, kita satu flat bareng itu nyampe tukeran resep oh iya kita diajarin kita bikin nasi doang anak-anak itu makan masak dia masak gue makan iya kita diajarin nasi goreng itu kita tukeran resep Menurut dia enakan mana ya? dia suka nasi goreng dia suka banget dia Tapi nasi biryani juga suka dia. enggak karena itu makan yang itu kayak nasi goreng baju kita jadinya Ada. kayak gitu aja jadi
Gue nggak tahu ya, mungkin pertama kali gue ketemu nasi kebuli yang mungkin yang kurang kali ya. Iya, emang ada itu penting itu. Iya, first impressionnya itu agak kurang, jadi Iya, karena kan emang gitu kan. Gue cukup punya trauma sama daging kambing dulu waktu kecil, karena kalau makan daging kambing pasti bau perengus. Setelah kesini bisa beli sendiri, beli daging kambing yang sudah. Sekarang suka, sekarang bisa makan, bisa makan. Makanya mungkin sama kasusnya nasi kebuli. Durian juga gitu kan. Kebetulan pertama kali ketemu durian yang nggak manis tapi bentuknya kan kayak gitu ya. Ya, Iya, lepek gitu lah. Jadi gue nggak. Tapi pas kapan yang di tempatnya Yasin itu nyobain bisa masuk, cuma memang belum banyak. Penyolak ini manis gitu. Kalau yang nggak manis kan kayak gitu doang kan. iya, cenderung hambar. Iya. Iya, menarik. Lagi puasa nih. Ada persiapan banyak banget ya. Kayaknya kita udah mutakin ini kan Dari segmen khusus Ramadan. ada segmen khusus Ramadan. Dan masjidnya pasti hidup banget ya. Iya. Banyak kegiatan. Kita pasti Ada buka bersama, pasti ada setiap hari. sama, takjil gratis, Iya, takjil, dan pasti terawih, tarawih, kuliah subuh, dan jangan lupa itikaf. ikaf hari terakhir. Dan itikaf ini full, Full 10 hari. bukan cuma tanggal ganjil, Iya. bukan cuma malam. Ya. Nginep di situ boleh, free. Free. Kalau mau infak, makanan diurusin. Iya. Itu bedanya sama masjid-masjid lain mungkin ya. Ada tim dapurnya. Iya, ada tim dapur. Antara kalau dibedakan ini ya, antara kita bayar diurusin, atau kita gratis tapi makan beli sendiri. Iya. Kalau kita enggak, Enggak. ya itu infak kalau mau, gitu kan. Ntar ada yang ngurusin makan, paling ngurusin ntar tinggal cuci baju, tempatnya ada. Ada. Hiburan juga ada. Ukuran ada, tempat tidur juga ada, enak. Yang penting tinggal bawa diri aja. Santunan juga biasanya ada. Santunan, ya benar. Pas kita ada itikaf itu ya. Iya. Iya. Kita udah berapa tahun rutin ya dari sama dengan majelis taklim yang lain. Iya. Ya udah dong. Tahun ini ada jadwal ngisi kultum nggak? Belum tahu, tapi tahun kemarin ada sih sekali. Tahun kemarin ada gua. Pas belum itikaf ya? Iya, gua di tanggal belum kenal kita waktu itu. Iya, belum ya waktu itu ya. Kan Kenal tapi belum seperti sekarang. Iya, itu kan baru yang aku itu kan. Iya, baru ngurusin pabrik itu. Kita pertama kali ketemu tahun kemarin ya. Ya kalau kamu sih. Iya, maksudnya mulai bareng itu kan pelatihan video. 2024 ya enggak dong. 2024 lah. Purwakarta. Oh iya. Tapi kan itu belum ngobrol kita. Mulai ngobrol itu yang pelatihan video. Iya. Terus mabit. Iya, gua tahun kemarin udah dapat jadwal. Pas sekali. Tapi ada lagi. Kira-kira belum tahu. Ngajuin diri lah. Enggak lah. Itu penilaiannya beliau lah. Tapi kan ngajuin diri boleh. Gua enggak. Kalau gua enggak. Karena di tahun kemarin itu ada 2 yang masuk gua. Cuma yang satu di cancel. Itu ditawarin, tapi kan nanti keputusan tetap di yang ngejelasin itu. Karena itu itu lain. Ada itu tapi Kalau off cam jadi lain ya. Ada masalah apa dia? kalau takut dijemput orang banyak yang karena waktu itu ditawarin, kamu mau nggak ngisi gini untuk terawih? Ya, boleh, tapi gue juga tahu beliaunya berkenan nggak. Ya nanti diajuin kan keputusan tetap apa? Siap, kita yang kedua. Itu kan sama ya. Enggak beda. Itu undangnya satu terus yang biasa kita tetap Oh iya. satu. Yang orang tadi ya. Iya. Gitu. Tadi kayaknya Kita udah tetap ngobrol. udah setengah jam aja. Udah setengah jam. Udah lah. Iya. Ya. Kayaknya Kita aja cerita Ramadan kita ya. Iya. Nanti kayaknya kita kembali dengan mungkin tema yang berbeda. Tema lain, mungkin ada isu-isu lain nanti kita ngobrolin lagi. Atau mungkin nanti Ramadan tapi pertengahan Ramadan akhir nanti juga ada kejadian-kejadian spesial kita bisa obrolin di sini. Ya, kalaupun ntar ada apa, pas ada konten-konten lainnya juga bisa ditampilkan ya. Ya kita udah 4 ya. Ajian, Citra Muda, Cerita Santri, sama ini kalau bisa jalan semuanya sebenarnya bagus tuh. Iya. Seminggu aja makan berat diproduksi. Iya, Ya. benar. Harus inilah tenaga. Itu bener gitu. Ya udah, Dia mau di sini dulu. nggak usah.
closing aja. Langsung closing aja. Oke. Jika tadi cerita Ramadan kita berdua mudah-mudahan menjadi inspirasi atau Ah. jadi pengetahuan baru, wawasan. termasuk yang tadi itu kan puasa di yang siangnya lebih panjang, malamnya lebih pendek, Atau kalau nggak ada malamnya, atau nggak ada malamnya gimana? Nanti kita yang lain bisa memberikan inilah ya, komentar-komentarnya. atau mau bahas tema apa lagi, komen aja. Oh, boleh, request juga boleh. Iya. Tapi diikutin apa enggak ya tergantung Iya. kita. Berarti bangga bisa bangga. Iya. Karena ada beberapa tema-tema yang mungkin sensitif kita juga nggak terlalu berani. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.